Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang 1. Transformasi pada objek. Yang kedua, modifikasi dan menggabungkan bentuk dasar menjadi objek simbol. Materi ini merupakan bagian dari KD 3.2 tentang pembuatan gambar objek sederhana dengan aplikasi animasi 2 dimensi. Sebelum kita bahas, saya perlu perkenalkan sebuah istilah simbol pada aplikasi animasi 2 dimensi, khususnya pada Adobe Flash. Pada Adobe Flash ada simbol. Simbol adalah sebuah bentuk tetap atau induk dari suatu objek tertentu. Simbol ini didapat dari objek-objek yang dapat berupa objek gambar, baik itu berjenis vektor ataupun bitmap, teks, animasi, kumpulan potongan gambar, dan objek-objek berjenis lainnya. Simbol yang telah kita buat akan secara otomatis tersimpan di dalam library yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan simbol. Pada aplikasi Flash, kita akan menemui 3 jenis simbol dengan karakteristik berbeda dan akan sering kita gunakan dalam pembuatan sebuah animasi. Ketiga jenis simbol itu adalah movie clip, button, dan grafik. Oke, baiklah, akan saya jelaskan masing-masing dari ketiga jenis simbol ini. Pertama adalah movie clip. Movie clip adalah jenis simbol berupa objek-objek yang memiliki karakteristik sebagai objek yang beranimasi. Objek ini berdiri sendiri dan bisa beranimasi sendiri. Yang kedua adalah button. Button adalah jenis simbol berupa objek statis atau diam atau objek beranimasi yang berfungsi sebagai objek berupa tombol operasional untuk menjalankan perintah-perintah tertentu. Yang ketiga adalah grafik. Grafik adalah jenis simbol berupa objek-objek yang mempunyai karakteristik sebagai objek statis atau diam dan tidak beranimasi. Untuk membuat simbol sebuah objek yang akan kita ubah menjadi simbol, tinggal kita klik objeknya, klik kanan, terus pilih convert to symbol. Nanti tinggal kita pilih jenis simbol yang kita inginkan. Dalam pilihan ini ada 3, yaitu movie clip, button, dan grafik. Misalnya kita beri nama simbol 1, ya, kita pilih misal sebagai movie clip. Kita klik OK. Nanti otomatis simbol tersebut akan tersimpan di dalam library seperti ini. Setelah simbol, kita lanjutkan ke transformasi pada objek. Transformasi digunakan untuk melakukan perubahan posisi, rotasi, ukuran, constraint, dan kemiringan. Untuk melakukan transformasi dapat menggunakan panel transform atau dengan menekan tombol key pada keyboard. Ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan pada transform, yaitu pertama adalah scale width atau pengaturan skala untuk lebar. Yang kedua adalah scale height untuk pengaturan tinggi. Yang ketiga adalah constraint, yaitu untuk pengaturan panjang, tinggi, dan lebar suatu objek dengan proporsi yang sama. Yang keempat adalah rotate, berfungsi untuk merotasi objek. Yang kelima adalah skew horizontal, untuk mengubah kemiringan secara horizontal. Berikutnya adalah skew vertikal, yaitu untuk mengubah kemiringan secara vertikal.
Berikutnya yaitu ada 3D rotate, yaitu untuk merotasi objek secara 3 dimensi. Masing-masing nanti akan kita peragakan. Pertama adalah scale width atau skala untuk pengaturan lebar. Misal kita membuat sebuah objek rectangle seperti ini. Untuk pengaturan transform kita bisa pilih di panel sebelah kanan. Ini ada menu transform, kita klik. Nah, di sini otomatis akan muncul beberapa pilihan pengaturan. Di sini ada scale width, ada scale height, ada constraint. Di bawahnya ada rotate, ada skew, ya. Nah, untuk pengaturan ini scale width dan height ini bisa kita langsung isikan angkanya di sini atau bisa kita geser seperti ini. Untuk menghilangkan proporsi perbandingan aspek rasio yang sama, kita bisa mengunlock pilihan constraint di sini. Terus kita pilih di sini untuk width, ya. Ini untuk height. Untuk mengunci proporsi kita bisa aktifkan lagi constraint di sini. Berikutnya untuk rotate. Rotate adalah untuk memutar. Caranya adalah kita bisa langsung mengisikan sudut putaran pada kolom di sini, misalnya 45. Maka dia akan berotasi sebesar 45 derajat atau dengan angka 90, ya. Atau bisa juga kita langsung geser di angkanya sini seperti ini. Begitu juga untuk yang skew, untuk kemiringan kita pilih, untuk kita centang bagian skew di sini. Untuk kemiringan secara horizontal kita bisa isikan langsung dengan angka di sini. Untuk kemiringan dalam satuan derajat, misalnya 10 derajat. Dan berikutnya adalah untuk pengaturan kemiringan vertikal. Nah, kita kembalikan ke 0. Nah, berikutnya 3D rotation. Untuk 3D rotation atau rotasi 3 dimensi, yaitu untuk rotasi 3 dimensi, objek yang akan kita rotasi secara 3 dimensi harus kita ubah dulu menjadi simbol. Caranya seperti tadi, yaitu kita klik kanan objeknya, terus kita convert to symbol, pilih convert to symbol. Terus kita pilih misal movie clip di sini. Nah, setelah itu kita klik di sebelah kiri di toolbox ada 3D rotation. Kita klik, ya. Maka pada objek akan muncul koordinat 3 dimensi X, Y, Z dengan warna merah, hijau, dan biru. Berikutnya di sini kita klik pada panel kanan, yaitu pilihan menu transform, maka menu 3D rotation-nya akan aktif. Ya, di sini kita bisa melakukan rotasi secara 3 dimensi seperti ini.
Selain itu, kita juga bisa memindahkan titik putarnya, titik pusat dari rotasi. Jadi ini tinggal kita drag and drop saja. Misalnya kita pindah di sisi sebelah kiri. Ini kita aktifkan lagi. Nah, itu tadi untuk rotasi 3 dimensi. Berikutnya adalah modifikasi dan menggabungkan bentuk dasar menjadi objek simbol. Untuk memodifikasi bentuk dasar dapat menggunakan pen tool, subselection tool, dan convert and anchor point tool. Ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan untuk memodifikasi bentuk dasar, yaitu ada 4. Pertama adalah pen tool, add anchor point tool, delete, dan convert. Oke, kita coba. Misal kita mulai dari sebuah objek rectangle seperti ini. Kita gunakan pen tool dulu. Untuk modifikasi objek menggunakan pen tool, kita tinggal drag aja sisi dari objek tersebut, terus kita tarik seperti ini. Nah, ini melakukan modifikasi objek menggunakan pen tool. Kita kembalikan ke bentuk asal. Yang kedua adalah dengan add anchor point tool. Nah, di sini ada pada menu pen tool, apabila kita tekan cukup lama akan muncul 4 menu. Di sini kita coba, kita pilih yang ini. Add anchor point itu adalah menambahkan titik poin untuk editing objek. Ya, di sini kita tambahkan ada 4 misalnya. Dari sini nanti kita bisa mengubah bentuk objeknya menggunakan subselection tool maksud saya ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi subselection tool itu digunakan untuk menarik anchor point dengan sudut lancip, jadi membentuk sudut lancip seperti itu. Kita kembalikan ke posisi semula. Nah, berikutnya adalah delete anchor point tool. Ini digunakan untuk menghapus point tool yang kita buat. Misalnya ini tidak kita kehendaki, kita hapus ya, seperti ini. Terus berikutnya yang terakhir adalah convert. Ini digunakan untuk menarik anchor point tool membentuk atau objek menjadi melengkung seperti ini. Nah, jadi cukup mudah bukan cara memodifikasi objek pada Adobe Flash CS6. Nah, berikutnya adalah menggabungkan objek-objek pada
menggabungkan bentuk dasar menjadi objek simbol. Objek-objek dasar yang kita buat itu kita bisa kita gabung-gabungkan menjadi sebuah objek tertentu yang sudah memiliki bentuk dan kita jadikan simbol. Nah, baiklah, kita akan mencoba membuat sebuah objek, gabungan-gabungan dari objek yang akan membentuk sebuah simbol. Kita mulai dari oval tool seperti ini. Terus kita free transform. Kita ubah ukurannya agak kecil sedikit. Segini mungkin. Untuk titik putarnya kita geser ke bawah. Nah, ini terus kita klik copy. Berikutnya kita paste in place ya. Paste in place itu digunakan untuk mengcopy dan dipastekan pada posisi yang sama. Kita putar seperti ini. Kita copy lagi. Klik kanan, paste in place. Kita putar sini. Paste in place lagi. Kita putar. Berikutnya di sini kita blok semuanya. Kita copy. Terus kita paste in place. Kita putar seperti ini. Nah, setelah itu gabungan dari bentuk dasar ini kita seleksi semuanya. Kita klik kanan, kita jadikan sebuah simbol. Convert to simbol. Kita beri nama baling-baling. Untuk jenis simbolnya kita pilih misalnya movie clip ya. Kita bisa memilih dua jenis sebenarnya, movie clip atau grafik. Tergantung nanti sesuai kebutuhan animasi yang kita butuhkan ya. Untuk sementara ini kita pilih movie clip. Terus kita klik OK. Nah, otomatis simbol ini akan tersimpan di library. Nah, sewaktu-waktu kita mau mengambil simbol ini, kita tinggal drag and drop saja seperti ini ya. Sebuah objek yang sudah menjadi simbol akan tersimpan di library dan kita bisa mengambilnya kapan saja kita butuhkan ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini tentang materi transformasi objek, modifikasi dan penggabungan objek bentuk dasar menjadi objek simbol. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya karena akan ada banyak video pembelajaran lainnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.